Halo Meta, apa kabar? Hai, baik Pak. Ini adalah podcast yang tertunda sebenarnya. Iya benar. Tapi karena memang podcastnya juga baru ya, jadi aku sudah pengen banget denger ceritanya Meta tuh dari dulu sekali gitu. Oke. Dari sejak pertama kali kita ketemu, itu di tahun 2018. Betul, Oke, 18. jadi buat teman-teman yang belum kenal, Meta adalah statusnya apa nih sekarang ya? Hampir alumni, Almost alumni. hampir alumni di Fakultas Hukum UGM. Betul. Oke, ceritanya gini. Saya mau ngingetin dulu nih, yang belum baca dulu, atau yang sudah baca, dulu di tahun 2018 itu sempat tulisan saya itu sempat viral kalau boleh dibilang, tentang seorang anak dari Bali yang diterima di UGM, Fakultas Hukum tepatnya. Lalu somehow waktu itu mengalami kesulitan lah boleh dibilang, dari segi pembiayaan terutama. Dan kebetulan juga anak itu dari SMA yang sama dengan saya, SMA 3 Denpasar. Akhirnya saya cobalah, apa istilahnya ya, melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk kemudian mendukung anak itu agar tetap bisa lanjut sekolah ke UGM. Dan kemudian bersyukurnya juga dapat bidik misi dan segala macam. Dan hari ini anak itu ada di depan saya. Berkat Pak Madiandi. Aduh. Dan sudah lulus UGM. Itu yang paling apa ya, seperti kayak istilahnya tuh seperti sekejap mata. Baru kemarin rasanya cerita itu begitu apa ya, boleh dibilang menghebohkan, kalau boleh dibilang agak menghebohkan atau mengharu biru. Ya. Hari ini Meta sudah ada di sini dan dalam status yang sudah mau wisuda sebentar lagi. Betul, tanggal 23 besok. 23 besok. Meta cerita dulu dong sedikit gimana sih Oke. waktu itu mungkin, atau mau cerita di mana terserah aja. Oke. Kalau ditarik timeline ke belakang lumayan jauh ya, 3,5 Ya. tahun lalu lah. 2018 orang tua yang memang nggak banget lah jangan kuliah di luar gitu. Apalagi dengan jurusan hukum yang ya udah di Bali juga banyak kampus hukum gitu kan. Seperti tidak ada urgensinya kenapa harus kuliah di luar gitu. Ya orang tua minta supaya kerja sambil kuliah aja gitu. Dan intinya untuk biaya kuliah keluar itu nggak sampai sana gitu. Sampai akhirnya karena orang tua waktu itu, ya Maita bisa bilang kesalahan Maita adalah tidak mencoba dialog itu di awal gitu sama orang tua Maita, dan akhirnya malah memilih jalan daftar diem-diem SNMPTN. Daftar SNMPTN diem-diem. Waktu itu ngakunya bilang udah daftar di kampus PTN di Bali gitu. Terus ya udah, jadi waktu itu orang tua juga nggak curiga kalau Maita daftarnya di UGM gitu. Kemudian akhirnya singkat cerita keterima. Waktu itu sebenarnya sudah gimana ya, kayak kalau keterima ya udah, sebenarnya PR-nya kalau keterima sih. Kalau nggak keterima ya udah, kalau keterima ya justru baru akan memulai dialog itu gitu. Jadi deg-degannya tuh justru kalau keterima gitu Pak, bukan sedihnya kalau nggak keterima gitu. Karena kalau nggak keterima urusannya beres. Iya beres. Nggak perlu nego sama orang tua. Betul. Kebohongan selama ini tuh ya udah gitu, cukup gitu sampai sana gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, keterima dan akhirnya oke, kita selesaikan sekarang gitu. Akhirnya ngomong sama orang tua gitu. Masih inget banget itu di teras rumah, nangis-nangis nyeritainnya. Kayak kenapa, maksudnya kenapa akhirnya waktu itu ngotot nggak bilang-bilang masuk UGM, pilih UGM, kemudian pertimbangannya apa aja gitu. Kayak seharusnya itu bisa diomongin di depan lah, kalau Maita bisa tarik kesempatan itu lagi kalau gitu. bisa memutar jarum jam sejarah ya. Bener. Tapi akhirnya waktu itu udah keruh posisinya. Orang tua waktu itu juga pasti syok. Dan Maita pun juga kayak ngerasa kayak, aduh harusnya aku nggak segininya kali gitu. Ya, harusnya drama ini bisa harusnya dihindari. Ini nggak sampai sini gitu ternyata gitu. Dan akhirnya Maita kontak kepala sekolah Maita waktu itu, cerita ke Waktu guru itu Pak Suyastra bukan? Yes, tapi lewat Kak Pale dulu, guru pembina OSIS lah waktu itu. Ya, saya kenal Kak Pale. Iya, Kak Pale. Cerita ke Kak Pale dulu, kondisinya seperti ini, dari keluarga nggak siap untuk menguliahkan saya keluar, dan saya waktu itu kenapa bisa sangat yakin akan ada beasiswa dan lain sebagainya, siapa yang bisa saya mintain tolong sekarang gitu. Akhirnya dibantu sama Kak Pale, coba kontak Pak Tut, kepala sekolah Maita waktu itu, dan akhirnya Pak Tut merekomendasikan Pandi waktu itu. Ada alumni di sana, kemudian sepertinya Pak Suyastri yang membuka dialog dengan Pak Andi kan, menceritakan kondisi Maita gimana saat itu gitu.
Terus akhirnya waktu itu nggak tahu kenapa Pak Suyastra sangat gampang bilang sudah saya hubungi, Maita tinggal tunggu gitu. Ingat banget kalimatnya kayak gitu. Dan sampai sekarang sampai setiap hari raya atau peringatan tahun baru Maita masih kontakkan sama Pak Suyastra untuk ngucapin Rahajeng Galungan dan sejenisnya lah gitu. Yes. Karena itu gitu. Dan akhirnya Maita punya nomornya Pak Andi, kita chatan waktu itu. Yes. Dan komunikasi gimana sebaiknya dan langkah-langkah selanjutnya. Memang sih waktu itu posisinya Maita udah apply SNMPTN itu dengan bidik misi itu sendiri. Jadi kan itu nempel pendaftarannya. Dan akhirnya cuman belum pengumuman UKT-nya berapa waktu itu gitu. Karena tahu diri karena waktu itu udah tahu keluarga mungkin akan sangat berat gitulah kalau seandainya harus menguliahkan keluar dengan pertimbangan harus ngekos, harus biaya hidup di luar, tiket bolak-balik Jogja Bali waktu itu berat lah intinya gitu. Makanya dari waktu penerimaan pun cerita sama orang tua, aku udah daftar kok beasiswa gitu. Nggak tahu kenapa bisa seoptimis itu bilang udah daftar pasti keterima gitu. Ya udah akhirnya minta pencerahan sama Pak Andi dan ya waktu itu Astungkara dikasih kesempatan buat melanjutkan sekolah dan keterima SNMPTN. Orang tua juga akhirnya luluh karena mungkin ngelihat Maita persiapan nyiapin berkasnya juga sendirian, maksudnya kayak nyiapin berkas verifikasi dan lain sebagainya, scan dan lain sebagainya. Waktu itu Maita rasa untuk ukuran anak SMA yang nggak terlalu gimana ya, maksudnya awam gitu dengan dokumen-dokumen seberat itu gitu, kayak Maita ngurusin sendirian gitu. Ketika dokumen waktu itu contohnya cari surat keterangan bebas narkoba, Maita ingat banget itu di BNN teman-teman yang nyari surat keterangan itu didampingin sama orang tuanya gitu, tapi Maita sama teman-teman Maita sendiri gitu loh, kayak ini bisa nih Maita siapin sendiri gitu, yang penting tinggal didorong gitu. Dan akhirnya pengumuman UKT waktu itu keluar, UKT 0, dan akhirnya bisa legaan sedikit lah istilahnya gitu. Gara-gara beasiswanya udah keluar gitu ceritanya. Kurang lebih kayak gitu sih sampai sekarang akhirnya ya almost alumni. Almost alumni. Yes. Maita selamat ya. Terima kasih Pak. Itu rasanya baru kemarin, apalagi kalau saya ya, karena waktunya rasanya cepat sekali berlalu ya. Kita ketemu dan segala macam. Mungkin ini kita ceritakan sedikit agar teman-teman tahu kita sama sekali tidak sedang ngutak-ngatik siapa yang berjasa, siapa yang tidak berjasa. Betul. Tapi intinya begini nih cerita ini sebenarnya, bahwa kalau kita punya niat lalu ada kemampuan, maka negara akan hadir loh, ya kan gitu kan yang kita setuju ya. Negara akan hadir untuk membantu kita. Atau kalaupun bukan negara, ada banyak sekali orang lain yang akan hadir. Mungkin untuk sekalian informasi, sekalian juga saya mau terima kasih nih kepada teman-teman saya dulu. Jadi ceritanya waktu itu kepala sekolah telepon. Ini teman-teman mungkin bisa harus tahu konteksnya ya. Kami memang satu sekolah, tapi jelas beda sekali usianya. Sedikit. Jadi, banyak. Jadi kepala sekolah saya itu telepon saya suatu hari. Dan saya waktu itu sudah lulus 22 tahun kan. Kira-kira gitu ya. Iya. Maksudnya teman-teman harus melihat nih konteksnya. Kok bisa kepala sekolah saya itu yang menelpon alumni yang sudah lulus 22 tahun dengan begitu santainya minta tolong, kira-kira gitulah ya. Jadi yang mau saya ceritakan itu seperti itulah kami menjaga hubungan gitu maksudnya. Pak Tut itu sangat baik. Saya juga berusaha untuk menjadi murid yang baik, tetap jadi murid beliau walaupun saya sudah sekolah juga gitu ya. Dan beliau tuh pokoknya santai sekali. Ini ada adik kelas, gini-gini ceritanya, tolong dibantu. Udah, kalimatnya sangat singkat, jelas, padat. Tapi saya harus mikir kan, ini gimana caranya. Nah, waktu itu saya cek, Maita belum clear waktu itu dapat beasiswa atau enggaknya. Lalu Maita kan kita kontak-kontakan. Terus terang saja sebenarnya kan the first test itu adalah ketika kita teleponan itu. Betul. Ini sebenarnya anak ini memang pas nggak saya bantu, kan jelas lah orang tuh kan mikir-mikir kan. Ini siapa, bagaimana attitude-nya segala macam, dan menurut saya waktu itu oke, ini harus saya bantu. Karena kita belum tahu gimana caranya dan beasiswanya belum tentu dapat. Waktu itu orang pertama yang saya hubungi adalah teman-teman saya pengurus OSIS SMA 3 Denpasar, angkatan saya. Kalian punya grup. Intinya saya bilangnya simpel aja gini. Adik kelas kita ini perlu dukungan dan saya akan dukung.
saya perlu bantuan teman-teman. Kira-kira gitulah polosnya. Makanya ada Pak Ngurah Permana, Yes, Pak semua Ngurah. siapapun ini yang kemudian ngasih, pokoknya chip in semuanya waktu itu. Ada yang 500, yang sejuta, segala macam gitu. Maksud saya waktu itu saya ingat banget tuh. Gimana caranya Meta ini bisa datang dulu aja ke Jogja dan dia bisa lolos di bulan pertama kedua lah paling tidak. Nanti kami akan coba bantu gimana caranya. Jadi terkumpullah ya sejumlah uang waktu itu dari teman-teman itu. Nah, moral of the story adalah kalau kita memang punya kesempatan, punya kemampuan, lalu kita bisa ceritakan itu dengan baik, maka kebaikan-kebaikan akan datang tuh. Jadi ini official juga, selamat buat Meta dan terima kasih kepada teman-teman saya yang dulu telah telah percaya tanpa bertanya. Ya kan? Betul. Udah pokoknya Andi, gampang lah gitu. Kira-kira gitu. Apalagi Om Ngurah ya, Iya. Pak Ngurah. Anyway, itu adalah cerita. Tapi Yes. kemudian yang bagusnya adalah Meta dapat bidik misi. Bidik misi itu artinya mungkin teman-teman untuk sekedar tahu aja, ini buat orang tua juga nih kali story ini. Kalau dapat bidik misi itu berarti SPP-nya dibayarin, lalu dapat apa istilahnya Uang saku. tiap bulan, betul ya? Kalau boleh tahu berapa Meta dapatnya uang saku? Di awal tahun kuliah itu 650, tapi di pertengahan semester 2, semester 3 tuh jadi 700.000 kalau nggak salah. Oke. Itu menurut saya sangat membantu kan itu. Banget. Oke. Nah, untuk teman-teman yang agar tahu konteksnya juga yang tidak tinggal di Jogja, 600 itu sangat membantu tuh. Paling nggak untuk kos segala macam tuh bisa kita cover ya. Oke, jadi itu ceritanya. Kemudian singkat cerita, nah di dalam perjalanan sekarang kita cerita. Meta kan memulai dengan harap-harap cemas boleh dibilang. Benar. Lalu orang tua kemudian dari tadinya agak resisten menjadi iya, itu kan harus kita syukuri banget tuh. Banget. Betul kan? Banget. Apa sih yang Meta lakukan waktu itu membuat beliau-beliau ya udahlah ya, gitu. Oke. Dari resisten sampai akhirnya menerima dan sangat-sangat suportif sih kalau Meta bilang. Dari yang awalnya mungkin nggak banget sampai yang gimana kos perlu apa dan lain sebagainya, sedetil itulah diperhatikannya gitu ketika udah ngekos gitu. Gimana caranya adalah waktu itu Meta gimana ya, udah tanamkan tekad dalam diri Meta gitu loh. Sampai ke titik ini udah banyak banget tangan yang bantu Meta gitu. Tangan Pak Andi, tangan Pak Ketut Suyastra, teman-teman Om Tante OSIS angkatan 17, kemudian negara tentunya, dan semuanya yang mungkin udah pernah doain Meta gitu. Sampai di titik itu bahasa Balinya jengah, sadar posisi kita tuh di mana dan sudah merepotkan siapa saja gitu. Dan akhirnya ya itu yang selalu jadi pemantik, selalu jadi bara. Aku nggak boleh biasa-biasa aja gitu. Aku nggak boleh ngecewain orang-orang. Aku nggak boleh ya istilahnya bikin orang tuh tahu gitu kan, nggak usah dibantuin nih orang kayak gini, ternyata nggak bisa jaga kepercayaan gitu. Itu kalau ditanya kenapa semangatnya bisa konsisten gitu istilahnya, atau kenapa selalu bahasa anak-anaknya nggak tahu capek gitu istilahnya, karena itu gitu, karena Meta tahu di belakang Meta tuh udah banyak tangan yang bantuin Meta gitu, dan kalau Meta nggak jadi orang gitu, itu pasti akan mengecewakan mereka gitu. Walaupun sebenarnya mungkin Pak Andi nggak pernah nuntut Meta harus jadi ini, Meta harus jadi itu, kan nggak pernah gitu. Cuman ya kesadaran itu yang membuat kita tahu kalau kita menanggung bukan ekspektasi sih, kita menanggung kepercayaan orang banyak kayak gitu sih sebenarnya. Dan akhirnya ya udah itu yang jadi energi. Benar, itu yang jadi energi dan jadi apa ya, kayak seiring berjalannya waktu juga orang tua mungkin bisa lihat oh anaknya aman-aman aja sekolah di Jogja, IPK aman, ikut lomba juga dan lain sebagainya, aman lah gitu sampai akhir. Artinya boleh juga dibilang orang tua juga dalam hal ini muncul kesadaran atau dukungan itu karena juga melihat begitu banyak pihak lain yang mendukung juga gitu. Betul. Kalau saya juga seorang bapak ya, kalau ngeliat anak kita bahkan didukung oleh banyak orang lain, itu akan menimbulkan pertanyaan, masa saya enggak gitu kan. Betul. Mungkin itu juga ada ininya. Jadi artinya dukungan positif itu dari siapapun itu sebenarnya selain dia mendukung orang yang didukung, itu melahirkan dukungan-dukungan lain. Betul nggak? Betul. Karena banget. energi itu itu sangat benar itu. Meta berarti artinya kan dramanya dari tidak didukung sampai kemudian menjadi sangat didukung. Nah, Meta tadi cerita soal saya juga tahu nih
tentang lomba-lomba misalnya. Tadi kan istilahnya Meta tuh jengah tuh bahasa Bali tuh semacam kita ada semacam apa ya? Awareness sekali. Iya, kesadaran di dalam hati dari dalam banget bahwa daripada saya mengecewakan banyak orang, mending saya berbuat yang terbaik gitu ya. Itu tapi kan itu tidak mudah juga. Banget. Ya, jadi bagaimana Meta misalnya di kuliah di hukum lalu memutuskan untuk oke saya akan ikut lomba atau saya tidak akan ikut lomba. Itu kan berarti ini juga kan. Walaupun mungkin kita punya kemampuan tapi ada juga yang orang memutuskan kayaknya enggak deh. Apa yang membuat Meta waktu itu oke aku harus ikut nih dan ikutnya cukup banyak kan waktu itu kan. Oke. Kalau sebenarnya di semester awal itu masih ngeraba-raba. Maksudnya kayak waktu itu kejebak zona nyaman yang kayak nge-MC. Karena sebenarnya udah nge-MC dari SMA dan di kuliah semester awal tentunya itu kayak lumayan banyak dapat kepercayaan mandu acara kampus gitu sampai tingkat universitas dan di luar kampus juga gitu. Tapi akhirnya sadar gitu kayak kalau gini-gini terus kayaknya kurang deh portofolionya gitu bahasanya sekarang gitu. Dan akhirnya tapi lomba apa ya yang kira-kira cocok sama Maeta gitu. Dan waktu itu ngelihat peradilan semu itu kayak wah banget. Mungkin teman-teman hukum terutama mahasiswa baru ngelihat kakak-kakak tingkatnya pakai toga hakim, jubah hakim yang juga jubah jaksa dan lain sebagainya tuh gagah banget gitu. Dan waktu itu posisinya masih maba semester 2, belum punya adik kelas waktu itu. Jadi benar-benar angkatan paling muda, ikut seleksinya dan waktu tes pun benar-benar ngerasa aduh ini nggak bakal lolos deh karena itu material banget lah yang di pertanyaan waktu seleksi di internal ya? Seleksi internal kampus di kampus juga. Di kampus dan akhirnya diseleksinya mungkin oleh kakak kelas ya? Kakak kelas dan alumni yang sudah pengalaman. Betul, yang juga dulu ikut lomba serupa gitu. Dan akhirnya unexpectedly keterima dan kayak wow barengan sama anak-anak yang udah pernah lomba sejenis juga. Sedangkan kita waktu itu yang bener-bener nggak punya bayangan ini bakal sejauh apa gitu. Lombanya cukup lama waktu itu Pak. Kalau dibandingkan sama lomba-lomba hukum lainnya kayak karya tulis yang mungkin 3 bulan aja, lomba debat 2 bulan aja, lomba Meta tuh 8 bulan. Wow. Hampir 1 tahun, 1 semester lebih. Jadi prosesnya juga lama, kita ada belajar dulu. Kebetulan kasus yang Meta pegang itu korupsi sama pencucian uang. Sama cukai. Biar saya juga paham. Peradilan semu itu adalah jenis lomba yang dalam bahasa sederhana nih ya, kita berpura-pura untuk proses di peradilan begitu ya? Betul, pura-pura sidang. Pura-pura sidang. Yes, pura-pura sidang. Jadi ada yang berperan sebagai hakim berarti. Betul. Pengacara betul, gitu ya? Betul, ada jaksanya, ada terdakwanya juga. Itu satu tim sama kita. Jadi kita yang mendirect skenario-nya. Ini pakai pasal berapa, ntar pembelaannya seperti apa, ntar counter baliknya seperti apa, ntar putusannya seperti apa, vonisnya seperti apa gitu. Itu semua grup sebenarnya? Satu tim. Jadi UGM timnya waktu itu 16 orang gitu. Buat tim dan akhirnya mohon maaf nih. Itu berarti di 2 sisi tim itu? Atau memegang satu istilahnya klien aja? 2 klien itu berarti? Yang tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya karena ini pidana jadi memang udah ada satu terdakwanya. Jadi tapi yang jadi hakim yang akan menjadi penengah, yang menuntut, yang membela sama saksi-saksinya itu yang semua akan menguatkan itu satu rombongan sebenarnya. Cuman kita mendirect skenarionya sendiri. Kita bakal pakai pasal berapa, kemudian pembelanya seperti apa gitu. Kita akan mengemas sidang ini bakal seperti apa itu satu rombongan gitu. Sebenarnya semuanya itu berperan, artinya ada skenarionya. Tapi sejauh mana dibuat itu menarik mungkin, sealami mungkin gitu ya. Semenarik dan sematerial, maksudnya seberapa relevan undang-undang yang dipakai gitu. Sedekat mungkin dengan kenyataan itu. Betul. Terus dan Maeta pun di sana ngerasa gitu kayak Maeta diterima mungkin waktu itu apa sih yang diharapkan dari anak mahasiswa baru gitu. Ketika ada anak semester akhir yang diterima juga di tim itu gitu. Secara pengalaman keilmuan Maeta pasti di bawah dia gitu. Cuman karena Maeta punya basic nge-MC, Maeta punya kemampuan public speaking yang akhirnya juga pas sidang Maeta ditempatkan di panitera. Maeta waktu itu kayak hostnya sidang. Jadi Maeta membuka sidang. Maeta jelaskan ke dewan juri kita mau bawa kasus ini seperti apa dan lain sebagainya. Persis kayak presenter. Silahkan ini itu. Persis kayak presenter dan akhirnya di sana dapatnya ada gitu. Perannya juga artinya. Walaupun tadi kita pikir aduh ini anak bawang apa sih yang bisa kita tahu ya. Ternyata memang ada peran yang bisa tepat untuk itu.
Karena di satu tim maksudnya nggak melulu orang yang harus pinter materi banget gitu, yang paham hukum banget, tapi orang yang jago drama, jago acting untuk membawa sidangnya biar nggak kaku atau biar nggak bosenin, itu perlu juga gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya lomba, singkat cerita, itu lombanya di Undip. Dan waktu itu sebelum Maeta itu UGM pegang juara 3 kalau nggak salah. Dan juara satunya tuh UKI, Universitas Kristen Indonesia. Juara 2-nya Unpar kalau nggak salah, Itu berarti annual, tahunan ya? No, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Karena prosesnya panjang. Berarti juara sebelumnya adalah itu tadi? Juara 3 gitu. Dan akhirnya ya akhirnya singkat cerita berangkat ke Undip dan lolos di penyisihan, itu yang kasusnya korupsi. Terus di final Maeta ditempatkan di penasihat hukum, di pengacara, di lawyernya. Itu kasusnya cukai sama pencucian uang. Oh, di lomba yang sama itu kasusnya ganti juga ya? Yes, penyisihan sama final. Ada 2 kasus yang berbeda gitu. Dan akhirnya juara 1 dan UGM waktu itu borong penghargaan. Ada temen yang maksudnya di list juga majelis hakim terbaik, jaksa terbaik, kemudian panitera terbaik, saksi ahli terbaik gitu, dan bisa dibilang manis lah pulangnya ke Jogja dari Semarang gitu. Wow, itu adalah salah satu yang ini ya. Kemudian intinya kan adalah tadi mencoba di awal banget, walaupun nggak yakin sebenarnya apa nih perannya, ternyata ketika dicoba dapat peran yang baik juga. Benar. Gitu ya? Dan ini sebenarnya bermakna untuk semua orang nih. Kadang-kadang orang yang masih semester 1-2 itu mikir, apaan sih, kayaknya aku belum ini deh, belum layak deh, atau belum tepat deh, nanti nunggu aja gitu ya. Padahal di sisi yang lain, kaderisasi itu perlu. Kalau anak-anak kata umur semester 5, semester 6, dia akan perlu sebenarnya itu orang-orang muda yang semester 2-3 tadi untuk nanti bisa melanjutkan. Yes, gitu kan. Benar. Buat coaching kemudian ke depannya untuk ngasih tahu gambaran ke depannya ke adik-adiknya selanjutnya. Gitu. Selain tadi memang dapat hadiah, piala atau apa sih yang Maeta dapatkan dari lomba-lomba seperti itu yang lebih penting, lebih besar lagi? Maeta merasa ketika Maeta waktu itu juara, Maeta ngabarin orang-orang terdekat dan termasuk alumni-alumni SMA 3 waktu itu. Maeta masih keep in touch sama Pak Wayan Sumerta, ketua yayasan kalau nggak salah sekarang. Ngabarin ke Pak Tutsiastra juga gitu. Sampai akhirnya ada tawaran untuk magang di kantor notaris kakak alumni OSIS angkatan 17 Pak Ngurah itu. Dan akhirnya di chat, pertamanya mungkin nggak ngomongin itu sih awalnya. Cuman bilang congratulations, udah juara dan lain sebagainya. Dan waktu itu ditanya kesibukannya seperti apa, mau ngapain habis ini. Maeta bilang, habis ini mau pulang Pak, ke Bali liburan semester, tapi kemudian cari magang juga, dan akhirnya jackpot dapat tawaran magang di kantornya Pak Ngurah itu sendiri gitu. Dan akhirnya saya waktu itu ketika Maeta kirim WA itu, ya tentu saja orang pertama yang saya kabarin ya teman-teman OSIS itu, dengan kalimat kira-kira begini, masih ingat nggak nih orang yang mungkin bahasa sederhananya orang yang kita tolong, mungkin bahasa gitu, dan tentu saja itu sama sekali tidak untuk menunjukkan atau mengklaim kita berjasa, tapi untuk membuat kita merasa nyaman dan senang bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata buahnya manis gitu. Saya ingat banget waktu itu, dan kemudian Ngurah salah satunya yang respon. Oh, jadi opportunity, kesempatan itu datang dari kesempatan-kesempatan lain. Jadi one opportunity leads to other gitu ya. Benar. Jadi tadi sudah, kemudian pengalaman tentu saja itu priceless ya. Tidak ternilai harganya tuh. Betul pengalaman banget. Selama 8 bulan berproses itu kan ya. Lomba apa lagi kalau boleh tahu yang Maeta? Setelah akhirnya ngerasa oke, peradilan semua udah dicoba gitu, kita coba karya tulis yuk gitu. Akhirnya awalnya tuh masih kayak nggak punya pengalaman menulis ilmiah gitu. Tulisan hukum kan agak berat, punya kontennya sendiri, kemudian punya formatnya juga nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang format banget, tapi subjektif lah ini, jurinya sukanya gimana gitu. Analisis hukumnya juga harus tajam, apalagi dulu pas NMCC Maeta nggak pegang berkas material, Maeta pegangnya berkas administrasi, jadi nggak terlalu mendalami doktrin yang kayak gitu-gitulah gitu. Ketika moot court tadi. Ya, ketika moot court peradilan semu tadi gitu, itu tantangan banget buat belajar nulis hukum sih, yang paling penting nulis hukum itu. Dan akhirnya itu di UNES di Jawa Tengah juga. Negeri Semarang. Yes, betul. Itu baru-baru sih semester 7, naik semester 7 itu
presentator terbaik juga kemarin pas KTI itu gitu. Dan kemudian jackpot juga tulisannya diupload dipublikasikan di proceeding nasional gitu. Wow. Selamat ya. Terima kasih Pak. Dan itu tentu saja menjadi modal untuk Meta misalnya skripsi kemudian. Betul. Dan akhirnya udah ada bayangan lah, oh nulis hukum tuh seperti ini. Jadi kalau skripsian ya mostly sudah kebayang lah kira-kira gitu. Right. Dan dalam waktu sekejap kira-kira itu tahu-tahu skripsi. Karena gini, yang saya ingat dari Meta adalah setiap galungan mesti ngucapin atau setiap semester mesti pasti bilangnya gini, Pak, saya dari Bali nih mau mampir gitu. Bawa oleh-oleh biasanya. Terima kasih sekali. Itu sesuatu yang mengingatkan saya pada masa lalu sebenarnya kan. Kita berganti peran saja. Saya pernah jadi anak muda yang apa istilahnya ditolong orang-orang di sini. Jadi kalau Meta misalnya merasakan itu juga terbantu oleh apa yang kami lakukan, tentu kami juga merasa senang sekali. Tapi yang paling penting dari Meta menurut saya adalah bagaimana menjaga relasi yang baik. Itu menurut saya itu karakter yang saya sangat sarankan untuk dipertahankan. Dan itu akan penting di level manapun lah. Jadi gitu. Nah, artinya gini, kita sudah tadi kalau soal awal iya, bagian berproses lomba iya, kemudian kalau boleh tahu nilainya Meta harusnya aman ya? Aman, cum laude Pak. Oke, selamat ya. Bimbingan Bapak. Ini yang duduk di sini kayaknya cum laude juga nih, Mas Akram juga kemarin duduk di situ tuh. Oh, cum laude berarti kursinya gini ya, Kursi nggak gitu. Terlalu berat kalau yang itu. Iya ya, artinya atau apa karena yang aku undang yang cum laude ya? Mungkin rekomendasi narasumber atau bintang tamu lainnya ya Pak ya? Iya. Artinya itu sangat menyenangkan. Jadi kan pas tadi kita di off air juga kita cerita, satu kita bicara tentu saja IP. Kita tahu IP itu bukan segala-galanya. Betul. Tapi kalau IP-nya bagus kan nggak dosa juga gitu ya. Betul, bukan dosa Bang. Terus kedua Meta ikut lomba dan ternyata berprestasi juga, sama seperti Mas Akram juga. Aku jadi inget nih obrolan kita berapa waktu lalu. Akram juga sama tuh, kalau ini lombanya baik banget dan menang di mana-mana. Ketiga adalah soal interpersonal skill. Tadi kita ngobrol. Nah, Meta mendapatkan itu di mana-mana tuh. Satu memang MC, kedua lomba-lomba tadi juga membutuhkan public speaking ya. Kemudian juga mewujud dalam kegiatan tindakan sehari-hari. Bagaimana Meta menjaga hubungan baik dengan orang, dengan kami, dengan orang lain itu juga ya. Yang terakhir yang selalu saya sampaikan juga adalah soal kemampuan komunikasi internasional. Itu mungkin yang Meta tidak cuma Meta sih, semua orang harusnya mikir ya, paling tidak 4 hal itu. Jadi Meta udah mendapatkan hampir semuanya itu. Kalau menurut saya jadi selamat. Terus ini tentang skripsi sekarang kalau boleh tahu. Oke. Itu walaupun saya mungkin ngerti, mungkin nggak ngerti ya. Tentang apa skripsinya? Meta konsepnya pidana, kriminal. Jadi kalau di hukum banyak cabangnya. Di hukum UGM punya 11 departemen. Dari hukum internasional, hukum pidana, bisnis dan lain sebagainya. Meta konsentrasinya pidana karena sangat kebantu waktu lomba. Jadi waktu itu kan selesai lomba sekitar semester 3 naik semester 4. Jadi itu belum penjurusan, belum konsentrasi. Dan merasa nggak perlu pikir panjang mau konsentrasi apa gitu, udah pidana aja karena hukum acaranya udah fasih gara-gara udah mempraktekkan itu di lomba. Materinya juga sudah lumayan menguasai, jadi tinggal diperdalam di mata kuliah konsentrasi gitu. Akhirnya milih skripsi, dapat judul skripsi pun gara-gara magang gitu, tapi magangnya di Polda Bali. Jadi Meta bahas tentang diversi. Jadi itu pengurangan masa tahanan, ya hukuman gitu bahasa gampangnya, untuk anak-anak yang berkasus hukum. Jadi itu prosesnya di Bali, penelitiannya di Bali sebenarnya, di Polda Bali. Tergugahnya itu karena waktu magang ngelihat kasus anak yang ditanganin sama kepolisian di sana nggak bisa diproses diversi, nggak bisa dikurangin hukumannya karena pasal ancamannya yang memang tinggi, syaratnya nggak memenuhi untuk dilakukan proses diversi itu. Jadi kasihan banget karena Meta ngelihat proses penyidikannya langsung. Anak ini maksudnya anak ya? Anak itu usia berapa? 0 sampai 18 tahun. Jadi posisinya anak yang Meta lihat itu 14 tahun, SMP Pak.
So, kalau boleh tahu apa kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka berproses begitu? Misalnya, Dia waktu itu yang anaknya itu sendiri tajen, sabung ayam. sabung ayam. Pasalnya perjudian waktu itu. Dan itu memang ancaman pidananya tinggi karena kena undang-undang kekarantinaan kesehatan kalau nggak salah. Oh, sih. Jadi memang pasalnya tidak memungkinkan untuk dilakukan diversi itu, Oke. gitu. Dan akhirnya, tapi Meta lihat sendiri kayak proses pemeriksaannya itu anaknya itu kayak bahasa zaman sekarangnya ngangong-ngangong. Iya, Ketika iya. ditanya sama penyidik, Pelongo-pelongo aja iya gitu ya? pelongo-pelongo doang karena nggak ngerti memang ini aku kenapa gitu, ini aku kenapa gitu, kok aku dibawa ke sini dan lain sebagainya, karena dia posisinya cuman mungutin uang hasil judinya. Itu judinya diselenggarakan oleh papanya, manajemennya itu papanya, dia cuma ngambil duitnya aja, tapi dia harus dipenjara juga akhirnya. Dan itu Meta teliti, Meta ajukan dulu ke dosen pembimbing waktu itu, dan Meta bilang gitu sama dosen pembimbing, Pak, ini saya udah pernah magang sebelumnya di Polda Bali, kasusnya saya lumayan menguasai, data-data juga saya rasa Bisa diakses. reachable, bisa diakses, tapi saya berikan juga perbandingan judul lain, referensi oke. judul Iya, lain, iya, oke, referensi judul lain. Tapi yang dipilih sama dosen pembimbing mungkin karena spesifik dan unik ya istilahnya Iya, itu, oke. yang itu, dan akhirnya penelitian yang itu. Oke. Jadilah Kalau skripsi boleh tentang tahu itu. berarti yang Meta sebenarnya ajukan sebuah solusi kalau boleh dikatakan begitu adalah bagaimana agar kasus seperti ini bisa apa istilahnya tadi Di diversi. diversi begitu begitu Betul, ya, salah satu betul. tujuannya. Ha-ha. Apa kesimpulannya waktu itu? Waktu itu memang ada sedikit pro kontra lah, Oke. dari kenapa diversi itu harus ada pembatasan syaratnya. Padahal prinsipnya untuk penegakan hukum anak itu ya anak ya seharusnya nggak boleh dipidana sama sekali. Nah, tapi Betul. di pandangan lain, di perspektif lain, ya anak sampai bisa berbuat pidana itu artinya mereka udah nggak anak-anak, udah pikirannya udah orang dewasa gitu. Itu dua doktrin yang berbeda. Nah, Meta membahas itu di skripsi Meta gitu. Pertentangan Oke, ya, dua pandangan itu. dua opini itu. Sehingga mungkin apakah Meta sampai pada satu titik di mana Meta menyimpulkan harusnya ini boleh diversi begitu? Meta Atau waktu tidak? yes, dapat rekomendasinya mungkin itu salah Oke, satunya. ya. Meta bilang penyidik harusnya lebih fleksibel dalam Oke. kondisi pandemi ini, penyidikannya harusnya lebih manusiawi dan nggak sampai merampas hak anak gitu lah istilahnya. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Menarik itu ya. Itu mungkin, tapi tadi benar, ini kan orang awam hukum di bidang itu. Betul. Saya pikir tadi memang anak si itu nggak akan dihukum. Wah, kalau dilihat kasusnya, statistiknya selalu naik, Pak. Kasus anak Wow. selalu naik. Apalagi mungkin di Jogja yang identik Kelitih gitu. Tapi kan Iya, iya. kasusnya tiap daerah beda-beda. Beda-beda. Di Denpasar pun tempatnya Meta penelitian, ya tindak pidananya di Denpasar sama di daerah kabupaten gitu misalnya pasti Ya. beda gitu. Mungkin yang di tempatnya Meta itu kan agak kabupaten di Beleleng kalau waktu itu. I see. Tajen gitu. Kalau di Denpasar mungkin nggak terlalu marak tajennya, tapi lebih kayak ke pemerkosaan yang kayak gitu-gitulah. Jadi Ya, memang ya, ya. karakteristiknya beda-beda gitu. Wow. Oke. Itu bisa dilanjutkan ya studi itu ya? Semoga Untuk S2 ya? didoakan ya Pak ya. Ini kode ya Pak ya. Kode-kode Ya, nih. semoga didengar ya Pak Oke. ya. Ya, amin. Amin. Waktu itu siapa pembimbingnya? Pak Sigit Rianto. Oh, oke. Yes. Oh, Pak Sigit yang mana nih? Bukan yang dekan. Dekan, dekan, ya. Karena namanya sama, cuman Persis. beda Sigit pakai D sama pakai T. Iya, oke. Iya, ya, karena saya berkali-kali tuh, nggak berkali-kali, mungkin 2 kali paling tidak, mau ketemu Pak Sigit Dekan, ternyata diarahkan ke Pak Sigit satu lagi. Iya, Anyway. benar. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sangat menarik itu. Yes. Dan itu Meta kerjakan berapa lama tuh? Aduh, ini podcastnya ditonton orang tua ya. Sebenarnya bahkan waktu itu udah mulai skripsian dari sekitar bulan Juli. Dari KKN udah sambil skripsian. Ketika teman-teman yang lain KKN aja gitu. Iya. Tapi Meta udah dapat istilahnya udah dapat tipsnya gini caranya cepat skripsian gitu. Dari awal ngajuinnya ketika teman-teman yang lain belum ada mengiranya belum boleh skripsian, Meta udah dapat dosen pembimbing, udah dapat judul gitu. Dan akhirnya mengerjakan itu. Curi start katanya. Curi start ya, bahasa gininya curi start lah istilahnya. Walaupun dengan struggle KKN online yang harus meeting tiap hari, tapi sambil skripsian juga gitu, sambil ngasdos juga itu, wah gitu dah. Akhirnya bertekad kayak ini sebelum September kalau nggak salah itu udah harus seminar proposal, karena
udah harus balik ke Jogja karena waktu itu masih jadi direktur komunitas peradilan semuanya, harus bimbing adik-adik tingkat yang berlomba. Iya, Nah, oke. dan itu yang Meta bisa tarik juga gara-gara Meta lomba peradilan semu di 2019, Meta juga dipercaya buat nemenin komunitas Meta terus gitu sampai di proses jadi direktur itu sendiri gitu. Right. Dan akhirnya ya udah selama skripsian pasti struggle-nya banyak kan Pak. Maksudnya yang kita lawan itu bukan cuma hal pintar atau enggak gitu. Rasa malas, Mager, kemudian betul. kesibukan, kemudian dosen pembimbing yang kurang bersahabat. Tapi sejauh ini Pak Sigit sangat-sangat baik. Bahkan Meta yang rasanya ayo Mbak gimana gitu. Bahkan ini pengakuan dosa sih sebenarnya di depan orang tua. Skripsinya sempat diam 2 bulan. Oh gitu ya. Skripsinya sempat diam 2 bulan gara-gara fokus bimbing adik-adik tingkat itu sendiri. Nggak apa-apa, Mas Akram lebih lama kok. Jangan sampai. Tapi ya udah akhirnya setelah benar-benar Nanti diedit kayaknya sama dia nanti. ya nanti di-cut ya. Di-cut ya. Terus akhirnya ya udah selesai tanggung jawab di direktur itu sendiri di organisasi. Ayo balik ke tujuan awal di Jogja gitu. Karena memang waktu itu kalau dijalanin berbarengan bantuin bimbing adik 2 delegasi waktu itu. Kemudian skripsian, kemudian asdos itu capek lah dan akhirnya kayak sepertinya nggak bisa nih semuanya dijalin barengan gitu. Tapi akhirnya di akhir-akhir udah mulai stable, udah mulai bisa nih dapat celah-celahnya untuk ngerjain skripsi. Ya dan syukurnya kejar untuk wisuda Februari gitu sih. Yang Meta syukuri walaupun agak di akhir-akhir agak kejar-kejaran lah. Ini 3,5 tahun persis ya? Yes, 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Wow. Ya, dengan Sorry, kalau di Fakultas Hukum yang tercepat berapa? Angkatannya Meta? Kayaknya di bulan November tuh udah ada yang ujian skripsi. Wow. Meta kan Januari ujian skripsinya. Oke. Di November Desember udah ada. Kita geodesi santai aja. Nggak usah merasa gimana-gimana. Kita kan belajar satu bumi. Iya benar. benar. Ada pembelaannya Pak ya. Ini Akram biar santai dia merasa. 3 tahun 5 bulan lah. Wow, luar biasa itu. Tadi kan cerita soal kesibukan asdos salah satunya. Iya. Kenapa kok repot-repot jadi asdos? Sebenarnya nggak pernah kepikiran Pak. Cuman ada kakak tingkat yang nawarin ini ada bukaan gitu istilahnya gitu. Mau nggak gitu? Galau juga waktu itu. Bisa nggak ya disambi lagi sama satu kegiatan asdos ini gitu kan karena posisinya udah kerja gitu. Nggak bisa yang kayak kuliah nggak apa-apa lah ditunda dulu gitu. Nggak boleh ini kita kerja buat orang lain gitu. Betul. Profesional gitu kan. Akhirnya tapi ya udah karena itu posisinya juga kayak Meta rasa jadi asdos kan bisa menunjang akademik Meta gitu. Meta jadi belajar terus dan secara nggak langsung lah bilang. Dan yang Meta asdosin juga sangat-sangat baik, sangat-sangat welcome ngajarin Meta gitu istilahnya. Kalau boleh tahu siapa? Bu Wadek 2-nya, Bu Mailinda. Oh. Ya. Saya kenal baik. Ya, Bu Mailinda. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang masih asdosnya beliau buat urusan-urusannya. Kalau di Fakultas Hukum tuh asdos itu tugasnya apa ya? Kalau yang sebenarnya asisten dosen itu ada yang per project. Jadi misalnya kalau dosennya memang jadi ahli di project apa gitu, misalnya dengan kementerian atau BUMN dan lain sebagainya itu bisa jadi asistennya itu. Sama yang memang mengurusi urusan domestik kedosenan gitu. Pembelajaran. Gitu. Ya pembelajaran. Gitu. Kalau yang Meta apa kemarin? Meta yang asisten dosen dan juga asisten peneliti juga gitu. Jadi juga berinteraksi dengan mahasiswa ya? Adik-adik kelas? Belum boleh sampai sana, tapi untuk menyiapkan materi kuliah, kemudian kalau misalnya dosen Bu Mailinda nanti ada jadi ahli untuk PLN gitu misalnya sekarang, ya udah kita yang riset di bawah beliau gitu, ntar beliau yang supervisi, ini kurang ini gitu. Jadi kurang lebih jadi orang di balik layar bahasa gininya. Jadi tidak berinteraksi dalam arti misalnya gini, kalau di kita tuh kan praktikum ya, itu asisten membantu adik-adik praktikum. Ini karena nggak ada praktikum ya? Iya nggak ada. Tidak mengoreksi tugas juga. Kadang-kadang ada juga gitu. Kadang-kadang ada gitu, tapi tetap harus di bawah supervisinya beliau gitu. Betul. Dalam hal ini betul nggak sih asisten dosen itu sebenarnya juga kalau mau ya, itu bisa jadi jalan untuk jadi dosen, at least pengalamannya. Astungkara kalau ini ternyata kode dari yang di atas ya. Diastungkarain banget sih Pak. Waduh. Tapi kalau ini kan nggak apa-apa kita cerita. Yes. Kalau misalnya kesempatan itu ada, jadi dosen gimana, Meta? Ada keinginan atau karena ada orang yang nggak sama sekali nggak kalau misalnya gitu.
Kalau Meta nggak ada penolakan sih sebenarnya. oke. Ya, Tidak ada rejection atau yang defense gitu, nggak ya, ada gitu. jadi Karena ini bahasa anak hukum nih. iya, Dia tidak mengatakan mau tapi tidak ada penolakan. iya. Taktis ya Pak ya. Jadi kalau dia mengatakan terbatas, bahasanya tidak tak terbatas. Iya benar. Gitu kan? Diginikan, Ya, dicari. negasinya 2 Iya, kali. negasinya 2 kali. Itu ada istilah hukumnya Pak. Atau not impossible. Oh iya, Nah. paling cuma ngomong orang mau bilang possible aja, Iya, dia bilang tapi- not impossible. Yes. Memang gitu sama anak hukum. Ribet ya Pak ya. Jadi jadi saya akan kutip tentang jadi dosen tidak ada penolakan. Oh ya gitu ya. bahasa. Tidak ada penolakan. Tapi anyway, kalau memang Meta minat, ada kesempatan, saya sangat merasa itu positif sekali jika memang kesempatan itu ada. Yes. Oke. Sekarang udah semua kita hampir ceritakan tentang asisten juga tadi. What's next? Udah cukup clear belum? Sudah. Oke. Sebenarnya kalau dilihat what's next-nya, Meta bisa bilang diri Meta cukup oportunis. Jadi Oke. apapun ada kesempatan untuk lowongan kerja gitu, itu Meta bahasa gininya sikat lah gitu. Di perbankan itu ada legal officer-nya, Meta daftar. Oke. Di kementerian atau di kayak kemarin di BPJS Ketenagakerjaan itu Meta coba juga gitu. Oke. Bahkan yang sampai content writer yang kayak gitu-gitu. Yes. Untuk yang mungkin agak-agak jauh lah dari hukum gitu, Meta coba gitu. Oke. Tapi Dan ini sudah dalam proses, berarti udah melamar ya? yes, sudah melamar. Dan tentu saja tanpa ijazah ya? Yes, of course. Agak takut ya sebelah sana ya. Oke, Iya, iya. terus tapi kalau seandainya nanti rezekinya, apapun lah Pak rezekinya, kalau itu Oke, sekolah lagi ataupun ternyata kerja dulu, Oke. tidak ada penolakan. Right, oke. Jadi artinya Meta ini ya membuka terhadap segala macam opsi ya. Yes, betul. Termasuk sekolah tadi sempat disebut juga, dalam arti tentu saja berharap apply beasiswa. Yes, of course. S1-nya beasiswa, S2-nya sangat berharap rezekinya masih ada gitu. Oh iya, amin. Dan tentu saja itu sangat-sangat mungkin dengan situasi sekarang ini, peluang beasiswa juga sangat banyak kita tahu, walaupun ya tentu saja kita tidak bilang itu gampang karena pastilah tidak gampang, tapi at least kesempatan itu banyak sekali. Tapi seperti yang kita tahu, kesempatan yang banyak dan pelamar yang banyak sekali, Betul. itu berarti akan melahirkan kompetisi yang Kompetisinya juga sangat tinggi, ketat. betul. Oke, tapi dengan cerita Meta tadi kan 4 hal tadi yang saya bilang tuh ya, nilainya bagus, kemudian performance ketika sekolah oke, komunikasinya bagus. Komunikasi itu kan jadi dari organisasi juga. Mungkin ini sedikit kalau boleh agak belakang sedikit. Yes. Meta kan juga aktif organisasi atau ikutlah organisasi. Apa yang Meta ikutin? Mungkin untuk Dari teman-teman maba, dari maba di fakultas dulu pastikan. Siap. Dema Justisia, BEM fakultas, Oke, kemudian klub penulisan hukum. Di tingkat universitas tentunya keluarga mahasiswa Hindu Dharma KMHD gitu. Sampai di tahun kedua baru mulai jadi pengurus gitu. Jadi pengurusnya juga waktu itu timingnya barengan di KMHD sama komunitas peradilan semu yang memfasilitasi lomba Meta tadi, peradilan Siap, semu itu sendiri. siap. Awalnya jadi ini kepala divisi jaringan alumni. Nah, itu cocok, Meta rasa itu cocok dengan karakter Meta yang memang bawel gitu lah bahasa gini ya, senang ngobrol sama orang gitu, catch up sama alumni-alumni gitu. Dan akhirnya tahun depannya diberikan amanah lebih dalam untuk jadi ketuanya, jadi direkturnya, dan setahun berproses sampai 2021 next levelnya jadi dewan penasihatnya. Kurang lebih memang sepertinya circle di UGM kayak gitu prosesnya, kepala divisi, pengurus inti, baru dewan penasihat gitu. Wow. Dan apa makna organisasi itu bagi Meta sekarang ini atau ke depan mungkin? Justru organisasi itu karena sebenarnya tantangan organisasi yang Meta pimpin kemarin adalah organisasi spesial. Ya. Dia punya tanggung jawab kompetisi sama rumah tangga organisasi. Jadi dia punya kewajiban moral UGM harus juara, tapi dia punya tanggung jawab juga untuk rumah tangga harus bagus gitu. Jadi itu yang bikin organisasi Meta rasa spesial gitu ketimbang organisasi lainnya gitu. Kalau ditanya bagaimana perannya atau apa nilainya gitu, tentu banyak banget. Meta merasa banyak dapat pelajaran selama menjadi pengurus, dari posisinya menjadi kadif, dipimpin, kemudian menjadi direktur, memimpin, kemudian menjadi penasihat sekarang, nggak yang bisa langsung, bukan bahasa kasarnya nyuruh lah, maksudnya kayak kamu harus gini, tapi lebih kayak advice aja gitu, terserah mau dipakai atau enggak gitu.
lebih kayak ke harus bisa menyesuaikan posisi sama harus siap di segala kondisi kayak gitu sih. Right. Bahkan waktu organisasi pun kalah waktu itu sempat UGM kalah itu ya harus siap gitu. Ini kok bisa kayak gini gitu dan harus siap membentengi juga gitu. Iya Kak, ini kendala kita kemarin seperti ini gitu. Memang harus siap di segala kondisi itu sih yang kerasa banget. Right. Meta, kalau ini kan Meta sudah perjalanannya panjang, walaupun dalam waktu yang relatif singkat sebenarnya, tapi kan komplit tuh perjalanannya dengan segala macam, ada dramanya, ada pencapaian tentu saja. Meta punya pesan nggak sih buat teman-teman? Mungkin yang dengerin ada yang sedang kuliah, Yes. ada yang mungkin anak-anak sekolah yang mau kuliah juga, dengan segala macam kesulitan yang Meta punya dan segala macam keberhasilan yang Meta capai. What is your advice? Mungkin kalau emang niatnya baik dari awal, karena Meta ngerasa niatnya kuliah keluar adalah untuk memperbaiki nasib keluarga gitu lah bahasanya, Tuhan tuh pasti sertain kok kalau emang niatannya baik gitu. Meta percaya banget gitu. Tuhan sertain Meta kompetisi 8 bulan sepanjang itu karena emang Meta pengen banggain orang tua Meta gitu istilahnya. Tuhan sertain Meta selama jadi direktur gitu, walaupun nggak gampang gitu, 2 kali kalah cuman menang 1 kali gitu. Karena apa? Karena emang niatnya baik buat barengin adik-adik gitu, buat bimbing adik-adik gitu. Jadi selama niatannya baik, nggak perlu takut, pasti ada yang bantuin dari mana-mana, maksudnya nggak cuma dari Tuhan tapi dari circle-nya, kemudian dari orang-orang sekitarnya, kemudian mungkin orang-orang yang punya kuasa lebih lah, itu entah itu uang, power dan lain sebagainya. Asal niatannya baik pasti ada jalan. Itu berlaku untuk cari kuliah, mencoba kompetisi, mencoba magang, mencoba skripsi dan semuanya, asal niatannya dasarnya baik pasti ada jalan. Oke. Meta, thank you banget atas obrolannya. Thank you juga Pak buat undangannya. Ini sebenarnya apa ya, rangkuman dari pertemanan kita 3,5 tahun ini. Kita kan tidak pernah ngobrol banget karena memang soal waktu. Jadi kita obrolin sekarang nih, dari awal sampai akhir. Jadi terima kasih dan selamat kepada Meta. Mudah-mudahan setelah ini Meta akan mencapai lagi hal-hal yang baik. Astaga. Dan tentu saja poin penting yang kita sepakat adalah kalau kita di satu titik tertentu dibantu orang, merasa mungkin tugas kita ke depan adalah membantu orang lain. Astungkara. Terima kasih Meta, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.